Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Selvia. Saya dari Fakultas Farmasi Universitas Ahmad Dahlan yang merupakan mahasiswa Kampus Mengajar Angkatan 1 2021. Pada video kali ini, saya akan memberikan edukasi mengenai dagu sibu kepada siswa-siswi SD Negeri 10 Simpang Pesak. Sebelum memulai video ini, saya akan menceritakan sedikit mengenai profil SD Negeri 10 Simpang Pesak, di mana SD Negeri 10 Simpang Pesak ini terdiri dari 2 unit. Unit pertama terletak di Pulau Batu, Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan unit kedua berada di Pulau Ketapang, Desa Tanjung Kelumpang, Kecamatan Simpang Pesak, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selamat menyimak video dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Ibu menyampaikan materi pada pagi hari ini, marilah bersama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ibu di sini untuk memberikan edukasi mengenai dagu sibu. Sebelumnya, ada yang pernah dengar apa itu dagu sibu? Pernah nggak? Belum. Nah, jadi dagu sibu itu dapatkan, gunakan, simpan, buang obat dengan baik dan benar. Nah, kenapa sih kita harus dagu sibu obat dengan baik dan benar? Saya yang tahu nggak? Nah, jadi obat itu kan zat asing bagi tubuh kita. Jadi obat itu senyawa kimia, komponen kimia yang dapat berubah-ubah. Misalnya dari cuaca, dari suhu, dari cara kita menyimpannya yang tidak baik, kondisi udara yang lembab itu dapat merusak senyawa-senyawa tersebut. Nah, apa efeknya? Efek ke kita itu adalah tubuh kita menolak zat tersebut. Berarti kan dia menimbulkan efek samping obat. Tahu nggak efek samping obat itu apa? Jadi efek samping obat itu ketika kita minum obat, kita pusing nih. Ketika kita minum obat, efek terapi itu adalah kepala kita menjadi lebih enakan, tidak pusing lagi kan? Tapi kalau kepala kita tambah pusing, terus jadi diare, jadi gak enak badan, berarti kan itu merupakan efek samping obat. Jadi efek yang tidak mengenakan bagi tubuh. Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan dapatkan, kan ada dagu sibu, ada dapatkan obat dengan baik dan benar. Nah, jadi bagaimana sih kita mendapatkan obat dengan baik dan benar? Nah, pertama kita harus membeli obat di tempat apa? Apotik, betul. Ada lagi beli obat di mana? Di rumah sakit, betul. Lagi di mana lagi beli obat? Puskesmas, betul. Apa beda puskesmas dengan rumah sakit? Ayo. Kalau puskesmas itu kepanjangan dari Pusat Kesehatan Masyarakat. Kemudian toko obat yang berizin, ya. Klinik juga bisa. Nah, ketika membeli obat yang harus kita perhatikan apa ya? Jadi di sini ada poster dagu sibu. Kalian bisa mempelajari di poster ini, ya. Jadi di sini tertera bahwa poster dagu sibu itu apa aja yang harus kita perhatikan. Itu yang pertama, nama obat dan zat aktifnya. Misalnya kita mau membeli Sanmol atau di dalamnya mengandung paracetamol. Kita lihat juga
kadaluarsanya. Ini yang paling penting. Kenapa paling penting? Karena kalau obat yang kadaluarsanya sudah lewat itu senyawa dari obatnya itu sudah berubah. Apa efeknya? Efek kita. Jadi efek samping obat kan, efek yang tidak mengenakan bagi tubuh, efek yang sangat berbahaya bagi tubuh. Jadi kita harus cek, kalau beli obat cek kadaluarsanya. Kemudian nomor izin edar. Kemasan obatnya, lihat kemasan obatnya. Jangan beli obat yang kemasannya udah robek. Jangan beli obat kemasan yang udah kardusnya misalnya udah copot, udah gak bagus gitu. Jadi kita harus perhatikan benar-benar kalau beli obat ya. Kemudian nama dan alamat industrinya. Biasanya kalau di situ ada tertera di obatnya ada Industri Kimia Farmasi Indonesia misalnya kayak gitu kan. Kemudian lihat indikasi. Lihat, oh obat ini apa sih kegunaannya? Kan? Lihat. Misalnya kan paracetamol kan demam, kita mau beli paracetamol, berarti kita harus lihat, oh benar nggak di kemasan ini tertulis dapat menurunkan demam. Kemudian efek samping obatnya. Lihat efek samping obat. Sebelum menggunakan obat tersebut, kita harus lihat efek samping obat yang tertera pada kemasan ya. Kemudian logo obat. Nah, di sini harus diperhatikan benar-benar. Logo obat itu ada nih. Ada berwarna hijau, ada berwarna biru, ada yang berwarna merah, dalamnya tulisan K. Kemudian ada tanda tambah gini, warna merah, dasarnya putih ya. Kemudian lingkaran luarnya warna merah. Nah, ini lambang-lambang logo-logo ini sebenarnya mempunyai artinya masing-masing. Nah, jadi kalau yang warna hijau itu artinya bebas dibeli tanpa resep dokter. Kemudian yang berwarna biru, di sini berwarna biru namanya obat bebas terbatas. Oh iya, logo yang hijau tadi namanya obat bebas. Jadi kalau ada nemu logonya warna hijau, oh berarti ini obat bebas. Oh berarti kita bisa beli obat tersebut tanpa resep dokter. Nah, kalau yang warna biru ini adalah obat bebas terbatas. Apa sih artinya obat bebas tapi terbatas gitu kan? Bisa dibeli tanpa resep dokter, namun ada peringatan. Misalnya peringatan hati-hati mengandung obat keras misalnya. Kemudian lanjut ke logo selanjutnya, ada logo apa ini? Warna merah. Ada logo OK, namanya obat keras. Jadi dengan obat dengan logo merah terus ada tulisan K hitam, itu namanya obat keras. Jadi kalau kita nemu ada logo K gitu di obat, itu namanya obat keras. Nah, obat keras ini hanya boleh dibeli dengan resep dokter, nggak boleh dibeli sembarangan, nggak boleh bebas. Jadi harus resep dokter. Kemudian lanjut, ini ada logo selanjutnya adalah dasar putih, terus ada kayak tanda tambah gitu kan. Ini adalah logo obat narkotika. Nah, obat narkotika ini hanya bisa dibeli menggunakan resep dokter, namun dapat menimbulkan ketergantungan. Ketergantungan tuh kayak gini. Pokoknya kalau nggak minum obat ini kita nggak sembuh gitu. Jadi kita ketergantungan pakai narkotika. Akhirnya apa? Merusak tubuh kita, organ kita kan. Coba ulang, ada logo-logo apa aja tadi? Biru, hijau, merah, tengahnya K, terus logo putih, tanda tambah warna merah. Coba sebutkan kalau yang hijau itu obatnya obat apa namanya? Obat bebas. Kalau yang warna biru? Bebas terbatas. Jadi obat bebas terbatas. Yang warna merah ada tulisan K apa? Obat keras. Yang ada putih terus ada tanda tambah warna merah itu apa?
obat narkotika. Sip. Nah, setelah kita mendapatkan obat sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita harus menggunakan obatnya kan? Nah, kita lanjut ke gu, kan dagu, dari gu. Gunakan obat dengan baik dan benar. Nah, jadi yang harus diperhatikan saat kita menggunakan obat dengan baik dan benar itu, kita harus menggunakan sesuai dengan aturan pakainya. Apa sih aturan pakainya? Gitu kan? Misalnya di sini ada contoh aturan pakai. Misalnya, 1 kali sehari 1 tablet. Artinya apa sih 1 kali sehari 1 tablet? Coba angkat tangan. Ayo. 1 kali penggunaan 1 hari berapa tablet yang digunakan? 1. Waktunya 1 hari, maksudnya pagi, siang, malam. Ya, gitu ya. Jadi benar. Jadi obatnya itu digunakan sekali dalam sehari. Nah, namun untuk hari selanjutnya kita minumnya malam apa siang apa sore lagi? Nggak boleh. Jadi kita harus kayak gini. Kita itu minum 1 kali sehari itu artinya 1 kali 24 jam. Jadi tiap 24 jam sekali. Kalau kita minum pagi, besoknya kita harus minum pagi dengan jam yang sama, dengan pagi gitu kan, sama-sama pagi, jam yang sama gitu. Jadi harus 24 jam. Itu perhatikan ya. Kemudian ada juga biasanya 2 kali sehari 1 tablet. Artinya apa? 2 kali sehari 1 tablet. Artinya 2 kali penggunaan dalam 1 hari. Setiap penggunaan itu 1 tablet. Jadi berapa tablet yang kita gunakan per hari? 2, betul. 2 kali sehari itu artinya tiap 12 jam. Kita bagi 2 kan? 24 jam dibagi 2, 12 jam. Jadi kalau kita minum obat jam 6 pagi, kita harus minum obat jam berapa? Jam 6 pagi, siang apa? Malam. Malam. Misalnya hari ini dia minum obat jam 6. Dia minum obat selanjutnya lagi jam 6 sore. Besoknya harus minum jam 6 pagi lagi. Kayak gitu. Ya. Kemudian ada 3 kali sehari. Itu maksudnya gimana 3 kali sehari? 3 kali penggunaan. Betul. 3 kali penggunaan dalam 1 hari, betul. Kalau 1 kali penggunaan itu berapa obat yang harus diminum? 3 kali sehari 1 tablet. Berarti 1 tablet. Tiap kali penggunaan berarti 1 tablet. Jadi 1 hari itu kita mengkonsumsi 3 tablet kan. Nah, untuk jamnya, waktunya gimana itu? Ada yang sudah paham? Nah, jadi 3 kali sehari berarti kan kita 3 kali penggunaan. Berarti tiap 8 jam. 24 jam dibagi 3. Berarti 8 jam. Coba kalau ibu minum obat jam 8. Berarti ibu harus minum jam berapa untuk penggunaan obat yang kedua? Jam 4. Karena kenapa? Iya, 8 jam. Kalau untuk penggunaan yang ketiga, jam berapa lagi? 12. Jam 12. Nah, besoknya lagi kita harus minum di jam 8. 8 kan 3 kali sehari. 3 kali sehari kan? Nah, kayak gitu. Nah, setelah kita mengetahui cara penggunaan obat yang baik dan benar, berarti kan kita harus menyimpannya kan? Kita harus simpan nih obatnya setelah digunakan untuk penggunaan selanjutnya kan? Nah, jadi sebelum kita menyimpan atau menggunakan itu kita baca dulu di kemasannya. Bagaimana sih penyimpanan obatnya? Bagaimana sih seharusnya? Tidak semua obat harus disimpan di udara yang terbuka. Tidak semua obat bisa disimpan di lemari
Lihat. Yang kedua, jauhkan obat dari jangkauan anak-anak. Kemudian jauhkan dari sinar matahari langsung, dari lembab, suhu tinggi, dan sebagainya. Pokoknya kita harus baca aturan pakai atau aturan simpan pada kemasan obat. Kemudian simpan dalam kemasan yang asli dan dengan etiket yang masih lengkap. Etiket itu maksudnya biasanya kan ada yang diberi dari dokter kan, yang kertas warna putih, misalnya nama pasien, misalnya dia umur 5 tahun misalnya, ya begitu ya. Nah itu namanya etiket. Kemudian periksa tanggal kadaluarsa dan kondisi obat. Jadi kita harus, sekali lagi harus periksa tanggal kadaluarsa, karena itu sangat berbahaya apabila lebih dari tanggal kadaluarsanya. Kemudian kunci lemari penyimpanan obat. Nah, kita harus, kalau lemari penyimpanan obat itu kira-kira apa ya namanya? Salah. Kalau lemari baju salah, bukan ya? Namanya kotak P3K. Kemudian kita lanjut ke buang obat dengan baik dan benar. Nah, meskipun kelihatannya sepele, tapi kita harus perhatikan. Tidak membuang obat itu tidak sembarangan ya. Nah, kita harus, yang pertama, kita harus hilangkan semua label dari wadah obat. Yang kedua, misalkan obat itu ada banyak kan, ada namanya kapsul, ada namanya tablet, ada yang namanya kaplet, ada yang namanya sirup, ada yang namanya salep. Banyak kan obat tuh, walaupun kita bilangnya obat, tapi bentuknya itu berbeda-beda gitu loh. Paham enggak? Paham. Jadi masing-masing itu kita beda-beda membuangnya. Untuk sediaan padat itu contohnya apa? Yang padat-padat itu apa contohnya? Tablet, kapsul, kaplet, gitu ya. Nah, untuk sediaan yang seperti itu kita harus hancurkan dulu tabletnya. Keluarkan semua tablet, kita hancurkan. Kapan obat harus dibuang? Kapan obat harus dibuang? Obat harus dibuang ketika sudah melewati tanggal kadaluarsa. Apabila obat telah berubah warna, apabila ada perubahan bau dari obat, kita harus segera membuang obat tersebut ya. Nah, untuk membuang obat tadi sudah dibilang bahwa macam-macam obat itu berbeda-beda cara membuangnya. Jadi obat sediaan padat itu harus dihancurkan terlebih dahulu sampai menjadi serbuk. Kemudian serbuk tersebut kita campur dengan tanah. Ya. Setelah dicampur dengan tanah atau bahan kotor misalnya sampah, terus kita buang obat tersebut di kotak sampah. Nah, untuk misalnya untuk obat-obat sirup, obat-obat, kita harus buang di kloset obat tersebut. Terus etiket kemasan harus dihancurkan, baru dibuang ke tempat sampah. Kemudian untuk sediaan yang sirup tapi antibiotik, tahu nggak antibiotik? Benda yang Salah. Jadi antibiotik itu biotik itu dari biasanya bakteri. Kalau antibiotik berarti antibakteri. Jadi obat-obat antibakteri itu sebenarnya mengandung obat antibakteri. Berarti ketika kita buang obat antibakteri ke tanah, berarti bakteri-bakteri tersebut yang ada di tanah akan hilang, lenyap. Padahal bakteri itu baik untuk sistem ekosistem. Kita akan merusak ekosistem kalau kita membuang sampah obat antibiotik sembarangan.
Nah, kayak gitu. Jadi, untuk antibiotik jangan dikeluarkan dari kemasan. Cukup tambahkan tanah, kita kocok-kocok. Wadahnya kita buang bersamaan dengan obat yang di dalam ke tempat sampah ya. Untuk kemasan, selalu kemasan itu disobek-sobek atau dihancurkan atau dirusak kayak gitu. Intinya obat itu harus dimusnahkan sehingga tidak ada yang tersisa. Kenapa sih kita harus membuang obat dengan baik yang benar? Supaya tidak ada orang yang menyalahgunakan obat tersebut. Di sini ada. Marilah bersama kita lebih peduli terhadap penggunaan obat-obatan yang benar, mulai dari keluarga tercinta dengan dagu ibu dengan baik dan benar. Kesehatan merupakan tanggung jawab bersama. Ya, mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Ibu berharap kalian bisa memberikan atau membagikan ilmu yang telah kalian dapat dengan keluarga tercinta, dengan teman-teman gitu ya. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.